Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah Az-Zahra dan rekan saya bernama Kadri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan dan aliran-aliran psikologi agama. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah psikologi agama. Sejarah psikologi agama terdiri dari 5 periode. Periode pertama adalah periode sebelum kelahiran. Periode kedua adalah periode kelahiran dan identitas. Periode ketiga adalah periode perkembangan. Periode keempat adalah periode kemunduran. Dan periode yang kelima adalah periode kebangkitan. Periode sebelum kelahiran. Fenomena terkait psikologi agama sejatinya sudah terjadi jauh sebelum studi psikologi agama itu sendiri dilahirkan. Seperti perjalanan spiritual Siddhartha Gautama sampai menjadi Buddha, yang mana awalnya Siddhartha Gautama adalah seorang anak raja Kapilawastu penganut agama Hindu. Di dalam istananya itu, Siddhartha Gautama melihat ketimpangan sosial dan rakyat yang sengsara, dan kondisi ini kemudian mendorongnya untuk keluar dari istana dan memulai perjalanan spiritualnya untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang ia lihat itu. Sampai pada akhirnya, Siddhartha Gautama menemukan konsep tentang ajaran Buddha. Di dalam agama Islam, Nabi dan Rasul juga selalu mengalami perjalanan spiritual. Salah satunya perjalanan spiritual tersebut ialah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Selain itu, ada perjalanan spiritual juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhalwat atau menyepi, dan ketika Isra Mi'raj. Maka dengan demikian, pada dasarnya objek kajian psikologi agama itu sudah ada jauh sebelum kajian psikologi agama itu dilahirkan. Tetapi hanya saja saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang dikarenakan berbagai faktor sehingga fenomena-fenomena keagamaan yang dialami oleh Siddhartha Gautama ataupun para nabi dan rasul tidak dipelajari secara mendetail dan sistematis. Periode kelahiran dan identitas. Tidak ada waktu yang secara pasti menandai kelahiran psikologi agama. Akan tetapi menurut para ahli psikologi, kajian mengenai psikologi agama mulai populer sekitar abad ke-19, yang mana pada waktu itu psikologi agama yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk mengkaji berbagai macam dinamika kejiwaan termasuk proses beragama. Kajian dan penelitian seperti itu dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku ataupun berpikir dan menemukan perasaan keagamaan. Adapun beberapa peristiwa yang menjadi indikator semakin populernya kajian psikologi agama yaitu ditulisnya berbagai macam tema dari psikologi. Misalkan Sir Francis Galton yang merupakan seorang saintis Inggris yang berminat pada psikologi mengadakan kajian kritis dan objektif mengenai efektivitas doa. Kemudian di Amerika Serikat ada G. Stanley Hall yang merupakan pimpinan Harvard University mengadakan kajian sistematis mengenai gejala religious conversion atau perubahan kehidupan beragama secara dramatis. Periode perkembangan. Pada tahun 1904, terbit buku yang berjudul The Psychology of Religious Experience, karya Edward S. Ames. Ide pokok dari buku tersebut adalah bahwa agama timbul dalam kehidupan manusia dalam rangka memelihara nilai-nilai sosial. Selanjutnya pada tahun 1911, George M. Stratton menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Religious Life, yang mengungkapkan bahwa kehidupan beragama berawal dari adanya konflik dalam diri seseorang. Pada periode ini, muncul ilmuwan psikologi Jerman yang menaruh perhatian besar pada kajian agama berdasarkan perspektif psikologi. Misalkan Sigmund Freud. Freud memiliki pendapat yang skeptis tentang agama. Menurutnya, agama berakar dari ketakutan dan harapan-harapan pada masa kanak-kanak, yang menganggap bahwa agama adalah ilusi yang menghambat manusia mencapai kedewasaan.
Pandangan proyek tentang agama tersebut ditulisnya dalam beberapa karya, misalkan Obsessive Art and Religious Practice. Pada periode kemunduran perkembangan pesat ini tidak berlangsung lama dikarenakan pada sekitar tahun 1920, kegiatan ilmiah di bidang psikologi agama mengalami stagnasi. Wolff berpendapat bahwa stagnasi psikologi agama tersebut terkait dengan pesatnya perkembangan gerakan behaviorisme di Amerika. Selain itu juga ada faktor yang menyebabkan stagnasi psikologi agama adalah karena faktor psikologi yang tidak peduli dan antipati terhadap agama. Krebs menjelaskan bahwa sekitar tahun 1930-an sedikit saja yang dibuat orang untuk mengembangkan karya-karya para perintis di bidang studi agama secara psikologis dan menyempurnakan metodenya. Pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun kemerosotan psikologi agama. Ada 3 alasannya, yakni alasan pertama adalah adanya semacam ketidakacuan di kalangan ahli agama dan psikologi, dan yang kedua adalah banyak ahli agama tetap tidak yakin bahwa studi agama secara psikologi dapat menghasilkan data yang akurat, dan yang ketiga adalah banyak ahli psikologi masih bersikap hati-hati di dalam perkara yang bersifat esoteris dan transenden. Baharuddin menjelaskan bahwa fase kemerosotan hubungan psikologi dan agama ini terjadi antara periode 1930-an sampai 1950, ditandai dengan beberapa kondisi. Yang pertama, pada rentang tahun tersebut psikologi cenderung semakin positif dan behavioristik. Kajian psikologi lebih terarah pada perilaku objektif yang mengakibatnya perilaku agama tidak menjadi objek kajian. Dan yang kedua adalah para ahli agama memanfaatkan situasi tersebut untuk membentengi keimanan yang mengakibatkan terjadinya hubungan saling acuh dan menafikan antara psikologi dan agama. Dan yang ketiga, adanya rasa acuh tak acuh baik dari ahli agama maupun psikolog. Yang keempat adalah banyak ahli agama yang tidak yakin bahwa hasil dari temuan studi agama secara psikologis akan memberikan hasil dan kesimpulan yang akurat. Dan yang kelima adalah banyak psikolog yang sangat berhati-hati dengan perkara yang bersifat transendental seperti keyakinan dan agama, sehingga menghindari interaksi bahkan cenderung menarik batas layak sekularisme. Periode kebangkitan. Kembali harmonisnya hubungan antara psikologi dan agama ini membuat karya-karya dan penelitian-penelitian di bidang psikologi agama menjadi berkembang lagi, bahkan lebih luas. Ketika di awal tumbuhnya psikologi agama banyak terjadi di wilayah barat, seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Prancis, maka setelah masa harmonisasi psikologi dan agama pada pertengahan abad ke-20, kajian dan karya-karya psikologi agama sudah meluas di wilayah timur. Di Indonesia sendiri, kajian psikologi agama itu dikembangkan oleh Prof. Dr. Zakia Drajat dengan beberapa bukunya, diantaranya Ilmu Jiwa Agama yang terbit pada tahun 1970 yang diminati hingga sekarang. Lalu kemudian pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Jalaluddin menerbitkan Psikologi Agama, memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi agama pada tahun 1996. Pada zaman modern, beberapa penulis Timur atau Islam menghasilkan beberapa karya psikologi agama, misalkan buku Al-Maghori yang berjudul Tatawur al-Syu'ur al-Dini Inda TV wa al-Murahid. Baik, terima kasih. Selanjutnya presentasi tentang mengenai aliran-aliran psikologi agama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang aliran-aliran psikologi agama. Yang pertama itu ada aliran psikologi asosiasi. Nah, sebelum psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, itu sebenarnya telah timbul aliran asosiasi yang berusaha mempelajari gejala-gejala awal kejiwaan secara analisis sintetis dengan menganut prinsip sebab akibat. Nah, menurut aliran ini, elemen dasar kejiwaan adalah hasil pengamatan atau penginderaan yang dapat membentuk ide-ide, yang kemudian selanjutnya ide-ide itu dapat dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya melalui proses mekanisme asosiasi. Nah, yang kedua ada aliran psikologi fa'ali, yang mana pada permulaannya psikologi sangat dipengaruhi oleh fisika, terutama ilmu fa'al beserta metode-metodenya.
Seperti penggunaan metode eksperimen, sebagian para ahli mempelajari gejala awal kejiwaan sebagai kelanjutan studi mereka dalam bidang ilmu faal, seperti kegiatan alat-alat indera ataupun fungsi otak dan lokalisasi gejala kejiwaan otak. Aliran yang ketiga ada yang namanya aliran psikologi fungsionalisme, yang mana aliran psikologi ini merupakan reaksi terhadap strukturalisme yang berusaha menganalisis gejala-gejala kejiwaan seseorang untuk mengetahui strukturnya, ya, mencari isi kesadaran dan menanyakan tentang hakikat jiwa sehingga akhirnya merumuskan bahwa jiwa adalah sejumlah pengalaman kesadaran. Sebaliknya, aliran fungsionalisme mempelajari aktivitas tingkah laku untuk mencari fungsi dan kegunaannya di dalam hubungannya dengan lingkungan fisik maupun sosial, sehingga akhirnya merumuskan bahwa jiwa adalah pemelihara kelangsungan hidup seseorang dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Karena memang di dalam agama Islam kita dituntut untuk memelihara kelangsungan hidup, baik diri sendiri dan juga lingkungan sekitar yang harus kita rawat ataupun yang harus kita jaga dan lestarikan. Dan aliran yang keempat ada yang namanya aliran psikologi Gestalt. Istilah Gestalt ini sebenarnya sukar untuk dijelaskan ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Aliran ini merupakan protes terhadap pandangan elementary dan metode kerjanya yang menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Menurut aliran ini, yang utama bukanlah elemen tetapi keseimbangan ataupun keseluruhan. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar penjumlahan unsur-unsurnya. Keseluruhan itu lebih dahulu ditanggapi dari bagian-bagian, dan bagian-bagian itu pula yang harus memperoleh makna di dalam dan oleh keseluruhannya. Atau makna dari kata Gestalt bergantung kepada unsur-unsurnya, dan sebaliknya unsur-unsur itu bergantung pula kepada Gestalt. Dan aliran yang kelima ada yang namanya aliran psikoanalisis. Kalau psikologi fungsionalisme dan Gestalt itu merupakan reaksi dan kritik terhadap aliran faal, maka aliran ini kemudian mulanya merupakan usaha untuk mencari sebab-sebab penyakit jiwa dan teknik penyembuhannya, ya, oleh para psikiater ataupun ahli penyakit jiwa. Menurut mereka, penyebab penyakit kejiwaan ialah sebuah konflik kejiwaan yang terletak di dalam alam tak sadar mereka. Bapak psikoanalisis yang kita kenal yaitu Sigmund Freud, yang terkenal dengan teori psikoanalisisnya yang mencakup teori kepribadian, teknik analisis kepribadian dan metode terapi teknik penyembuhan. Sifat analisis Sigmund Freud merupakan hasil pengembangan teknik magnetisme dan hipnotisme. Pemuka aliran psikoanalisis lainnya adalah Carl Gustav Jung, yang merupakan salah satu murid dari Sigmund Freud. Teori kepribadian Sigmund Freud lebih bersifat mekanistis kausalitas, sedangkan teori kepribadian yang menunjukkan konsepsi analitis bersifat teologis dan adanya upaya untuk menafsirkan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat agama ataupun mistik. Dan yang terakhir ada aliran psikologi perilaku atau behaviorisme. Ya. Aliran behaviorisme ini merupakan aliran yang mengemukakan bahwasanya objek psikologi hanyalah pada perilaku yang kelihatan nyata, dan menolak pendapat sarjana psikologi lainnya yang mempelajari tingkah laku manusia yang tidak nampak dari luar. Ya. Peletak dasar aliran ini ialah Ivan Petrovich Pavlov, merupakan seorang sarjana ilmu faal yang fanatik dan sangat anti terhadap psikologi yang dianggap kurang ilmiah. Namun demikian, ia mempunyai peranan penting di dalam psikologi behaviorisme ini karena studinya mengenai refleks yang mendasari aliran ini. Ia terkenal dengan eksperimen mengenai refleks bersyarat atau refleksi berkondisi yang dilakukan terhadap hewan anjing dengan pengeluaran air liurnya. Menurutnya, segala aktivitas kejiwaan pada hakikatnya tidak lain daripada rangkaian refleks. Ya. Ada pula yang namanya W.M.C. Dougal. Peletak dasar lainnya pada aliran behaviorisme ini terkenal dengan teori instingnya. Menurutnya, insting adalah kecenderungan bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawaan sejak lahir dan tidak mempelajari sebelumnya ataupun tidak pernah dipelajari sebelumnya. Semua tingkah laku manusia dapat dikembalikan kepada insting yang mendasari, misalnya emosi takut dasarnya adalah insting melarikan diri, emosi heran dasarnya ya rasa keingintahuan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kurang lebih dari materi ini ada 6, sebagai kesimpulannya ada 6 aliran-aliran dalam psikologi agama.
Saya rangkumkan kembali. Yang pertama tadi ada aliran psikologi asosiasi, yang kedua ada aliran psikologi faali, yang ketiga ada aliran psikologi fungsionalisme, yang keempat ada aliran psikologi gestalt, yang kelima aliran psikoanalisis, dan yang terakhir ataupun yang keenam ada yang namanya aliran psikologi perilaku atau behaviorisme. Semoga materi yang kelompok kami ini presentasikan dapat bermanfaat dan dapat semua kita pahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.